kita akan memulai acara The Mentor malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat datang. Selamat malam. Malam hari ini kita punya tamu yang spesial, tamu yang luar biasa, akan memberikan kita banyak insight, banyak juga ilmu. Dan sebelum kita memulai, kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Teriring doa, semoga malam hari ini The Mentor acara kita lancar, tidak ada kurang satu apapun. Teman-teman juga bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Dan juga malam hari ini The Mentor akan dimoderatori oleh saya, Han Ahmad, dan dibantu juga oleh ada di operator Mas Hamid Ihsanudi dan Mas Agus. Tanpa berlama-lama lagi, sepertinya malam hari ini pemateri sudah ada. Mas Ahmad Rifai Rifan, apakah sudah bisa hadir? Sudah ada di sini? Oke, sudah hadir. Assalamualaikum, Mas. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anan. Alhamdulillah sehat. Siap, Alhamdulillah. Uh, Malam hari ini kita bakal ngobrolin mengenai salah satu buku yang Mas Rifai Rifan tulis dan terbitkan juga di KMO, Writing Hacks. Malam hari ini kita akan masuk ke sana dan juga kita akan mengulik dan membahas mengenai tips-tips menulis dari Mas Ahmad Rifai Rifan yang bukunya sudah puluhan ya Mas? Tentu Oh, saja. Dan juga sudah banyak teman-teman yang dibantu untuk menulis, juga menerbitkan buku melalui pendampingan dari Mas Ahmad Rifai Rifan. Berkenaan dengan materi kita malam hari ini, writing hacks menulis cepat tanpa AI. Sebelum aku masuk ke pertanyaan atau juga ke materi kita malam hari ini, Mas Ahmad Rifai Rifan. Menurut Mas Ahmad Rifai Rifan, apakah pendapatnya mengenai fenomena penggunaan AI bagi penulis-penulis yang saat ini mungkin sudah harus menerima bahwa ya AI harus berdampingan dengan kita hidupnya, kita harus berdampingan dengan AI. Tapi menurut secara personal pendapat Mas Ahmad Rifai Rifan, bagaimana sih AI ini untuk kita dampaknya sebagai penulis dan juga untuk teman-teman yang hadir malam hari ini? Silakan. baik, terima kasih Mbak An. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya Mbak An ya? Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kesempatan yang mudah-mudahan penuh keberkahan, mudah-mudahan event malam hari ini bisa memberikan pengetahuan, pengalaman, dan tempat sharing bagi kita semuanya, sehingga ada yang bisa kita manfaatkan untuk proses kita dalam berkarya nantinya. Baik, terkait dengan tema malam hari ini, menulis cepat tanpa AI, AI sebenarnya bagi saya pribadi awalnya memang agak khawatir, Baan. Agak Iya. khawatir jangan-jangan keberadaan AI ini akan mematikan profesi kepenulisan di Indonesia khususnya. Karena semakin lama kita mengetahui bahwa AI ini semakin canggih saja gitu ya, semakin keren saja. Jadi Betul. kita tinggal bikin prompt tertentu, kemudian kisah meniru gaya bahasa dari beberapa penulis yang semakin lama kok semakin bagus. Awal-awal mungkin masih terlihat hambar, tetapi semakin kita perbarui promptnya, kita perbaiki lagi, ternyata kok makin kesini makin meniru dengan gaya bahasa tertentu. Wah, jangan-jangan ini akan menjadi musuh utama penulis nantinya. Jangan-jangan ini benar-benar bisa mematikan profesi penulis. Tetapi makin Dan itu kesini, kekhawatiran banyak penulis ya Mas ya sebetulnya. benar, benar. Saya yakin ini kekhawatiran banyak penulis karena bahkan penulis-penulis yang bela-belain berkarya dengan cara yang sangat konvensional tanpa bantuan AI sama sekali ikut dicurigai Mbak An ya. Bahkan ikut Iya. dicurigai. Jangan-jangan ini ditulis pakai AI, jangan-jangan ini nulisnya cepet banget. Jangan-jangan dengan bantuan AI.
Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu tentu ada. Apalagi saya yang hampir tiap bulan itu pasti ada buku baru, pasti ada aja yang mencurigai dalam tanda petik mencurigai itu. Tapi saya tekankan bahwa alhamdulillah sampai hari ini saya masih nyaman banget menulis dengan cara yang sebagaimana yang saya lakukan sebelum AI ini berkembang dengan pesat sampai hari ini. Saya menulis alhamdulillah ada ratusan judul buku dan itu sudah saya tulis sebelum ada AI. Jadi sebelum marak atau berkembang AI itu. Sementara ketika ada AI, apakah makin produktif? Saya rasa enggak juga, gitu ya. Saya rasa enggak juga, karena ketika AI ini ada, kemudian saya coba menggunakannya, kayak ada yang benar-benar kurang, gitu ya. Saya baca ulang, makin lama ini prosesnya. Mending saya nulis dari awal aja, dari nol aja. Karena ketika hasil dari AI itu muncul, ini bukan saya banget, bukan kayak saya banget. Akhirnya rasa tidak puas itu pasti ada. Itulah kenapa tema malam hari ini kalau bisa kita tetap mengandalkan AI kita sendiri. Jadi kalau AI dalam bahasa Indonesia kan akal imitasi ya. Jadi kalau AI kita pribadi kan akal insani, akal pribadi kita yang dikaruniakan oleh Tuhan ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena keberadaan AI ini beneran bukan hanya mengancam profesi penulis, tetapi mengancam otak kita juga sebenarnya. Karena banyak penulis yang makin males banget untuk mikir, malas untuk mikir, karena dikit-dikit tanya AI, dikit-dikit Betul. tanya AI. Tinggal ketik prompt, sudah jadi itu semuanya, Mas. Baru punya ide dikit, ditanyakan, tolong lanjutkan kalimat saya ini. Wah, Iya, ini iya. godaan terbesar bagi penulis hari ini. Mm-mm. Maka coba di malam hari ini kita maksimalkan supaya pikiran-pikiran kita bisa kita maksimalkan dengan tanpa bantuan AI ataupun jika menggunakan AI, mudah-mudahan AI itu hanya mendukung saja, faktor pendukung saja, Sebagai bagian dari tools ya, betul. bukan secara keseluruhan. Baik, silakan kita lanjutkan. Oh ya, malam hari ini berkenaan dengan yang akan kita bahas. Kebetulan aku punya bukunya Mas Ahmad Rifai Irfan yang Writing Hacks. Nah, di Oke. sini malam hari ini kalau teman-teman ikut dan tertarik dengan materi yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Rifai Irfan, kebetulan kita juga buka PO-nya nih Mas. Dari harga normal 99.000, kalau teman-teman ikut malam hari ini khusus peserta The Mentor yang ada 137 orang ini, kita akan kasih hanya seharga 79.000. Jadi dimanfaatkan, ilmunya luar biasa. Pertama kali menerima naskah itu saya langsung keren banget nih gitu. Karena tipikal kepenulisan Mas Ahmad Rifai Irfan adalah sederhana, nampol, dan applicable. Bisa diaplikasikan baik dari penulis pemula, menengah, maupun penulis yang memang sudah berkecimpung di dunia kepenulisan dan literasi. Begitu ya, Mas? Oke, mudah-mudahan. Silakan dilanjutkan, Mas. Oke, baik. Saya bikin materi tapi singkat aja. Mudah-mudahan itu membantu supaya nggak ngalur ngidul ya, biar materi saya agak ngalir. Bentar, udah bisa ini ya, share. Bisa, bisa. Bisa. Langsung, Mas. Muncul deh, ya? Belum, masih kosong, masih hitam layarnya. Yap, sekarang sudah muncul. Sudah. Sudah. Baik. Jadi materi malam hari ini insya Allah kita beri ini judul menulis cepat tanpa AI. Tadi writing hack sesuai dengan judul buku yang kita bahas ya. Jadi materi malam hari ini sebagian besar memang saya ringkaskan dari buku itu. Dari buku itu. Dari buku itu diterbitkan oleh KMO beberapa bulan yang lalu. Ada 30 hack yang insya Allah saya bagikan. Itu berdasarkan pengalaman saya menulis selama 17 tahun. Jadi tahun ini Alhamdulillah sekitar 17 tahunan lah. Jadi saya menulis buku pertama teman-teman sekalian 2009. Udah cukup lama. 2009 saya mulai nulis, terbit buku pertama itu 2009 sampai tahun ini Alhamdulillah udah 17 tahun. Jadi sudah lumayan lama gitu ya. Ini dulu sebelum kita masuk bagaimana cara menulis cepat, kita perlu tahu dulu kenapa kita butuh menulis cepat. Apa alasan utama kita sehingga skill menulis cepat ini sangat kita butuhkan di era ini? Paling tidak ada 5 hal menurut saya. Yang pertama adalah momentum topik yang aktual itu biasanya akan cepat berlalu. Jadi
kalau kita terlalu lama proses nulisnya, sayang banget karena topik-topik aktual, apalagi tren media sosial hari ini, bergantinya kan cepat banget. Sesuatu yang viral hari ini bisa jadi akan cepat banget hilangnya, kemudian berganti dengan topik lainnya. Sementara ketika itu kita manfaatkan, harusnya bisa mendulang beberapa karya di setiap topik yang sedang naik itu. Misalnya nih, misalnya beberapa tahun belakangan ketika dunia affiliate, TikTok affiliate, misalnya Shopee affiliate sedang naik banget, tuh banyak kan buku-buku dengan judul seperti itu. Buku gimana caranya menjadi afiliator, gimana caranya bikin konten, gimana caranya menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan supaya kita bisa menjadi afiliator gitu ya. Itu mulai naik beberapa tahun belakangan. Nah, bagi yang menulisnya cepat banget, buku itu kemudian diberikan ke penerbit, otomatis dia yang pertama kali akan mendapatkan peluang dan panen di momentum itu ketika sedang naik. Sementara yang nulisnya lambat, yang mikirnya terlalu lama, yang proses menulisnya terlalu lama, maka akan kehilangan momentum itu. Ketika momentum itu sudah turun, baru naskah kita selesai. Nah, sayang banget. Momentum itu tidak bisa kita ambil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daya saing semakin tinggi. Jadi kompetitor, penulis-penulis hari ini lumayan banyak gitu ya. Ada banyak banget. Nggak cuma kita. Jadi di setiap penerbit itu menerima naskah yang jumlahnya cukup besar. Apalagi penerbit mayor. Seleksinya juga cukup ketat. Maka ketika kita proses nulisnya lama, misalnya kita ada tema tertentu yang sedang dibutuhkan oleh penerbit, kemudian tema itu sudah terpikir oleh kita nih, ide itu sudah ada dalam diri kita. Kita pengen menuliskannya, tapi karena proses menulis kita terlalu lama, akhirnya ada penulis lain nih yang masuk duluan. Nah, akhirnya karena momentumnya ini harus segera diambil oleh penerbit, maka otomatis maka penulis itu yang akhirnya diterima. Padahal bisa jadi naskah kita lebih bagus daripada penulis yang masuk tersebut. Nah, karena daya kompetisi kita lemah, nulis kita kalah cepat, akhirnya yang diterima adalah dari penulis lain. Jadi perlu percepatan dalam berkarya di era ini. Kemudian yang ketiga adalah ide itu cepat hilang kan ya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita punya ide yang brilian banget, wah ide ini luar biasa, belum ada nih. Tema buku seperti ini yang ada di pasaran belum ada sama sekali nih, belum pernah ditulis oleh penulis manapun. Nah, ketika ide itu muncul, bisa jadi ide itu masih terlihat cemerlang, brilian, sangat baru, fresh, tetapi kalau lama nggak kita tuliskan, lama perlahan demi perlahan, ide itu akan menjadi ide yang usang, ide itu tidak aktual lagi, ide itu akan menjadi ide yang juga di pikiran kita juga tidak baru lagi. Semangat menulis kita akhirnya juga akan menurun juga. Ini nyambung juga dengan alasan keempat, yaitu kenapa kita harus menulis cepat, mengurangi fluktuasi emosi. Jadi sebagai penulis gitu ya, bukan hanya penulis senior, bukan hanya penulis yang pemula nih. Penulis senior pun insya Allah akan mengalami ini juga. Mengalami fluktuasi emosi, mengalami semangat yang naik turun, mood yang naik turun. Jadi itu dialami oleh semua penulis insya Allah. Maka untuk menguranginya, untuk mengantisipasinya adalah dengan cara proses menulisnya jangan terlalu lama. Satu naskah itu jangan terlalu lama proses penyelesaiannya, karena kalau terlalu lama, semangat kita akan naik turunnya juga akan rentan sekali. Semakin cepat kita menuliskannya, maka fluktuasinya akan semakin pendek durasinya, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah dukungan teknologi. Kayaknya udah nggak layak lagi kita menulis dengan lambat di era ini. Karena bantuan teknologi ini luar biasa eh, canggihnya, luar biasa totalitasnya, luar biasa banyaknya gitu ya. Dukungan teknologi misalnya dulu ketika masih zaman mesin tik gitu ya, mesin ketik. Mesin tik aja penulis-penulis banyak yang produktif gitu ya, apalagi kita yang sebenarnya tinggal ngomong aja bisa jadi tulisan gitu ya, nggak perlu dan bisa diedit. Dulu nggak bisa diedit kan ya, mesin ketik harus di type gitu ya, harus dihapus manual. Nah sekarang di zaman seperti era sekarang ini kemana-mana kita pegang handphone, yang di handphone itu kita bisa menulis. Bayangkan nanti ketika kumpulan tulisan itu sudah banyak, kita bisa tinggal mengeditnya di alat yang lebih
memudahkan kita untuk menyatukannya menjadi tulisan yang lebih panjang. Jadi dukungan teknologi ini harusnya kita manfaatkan sebaik mungkin. Sayang banget kita dikasih keistimewaan seperti hari ini, tetapi tidak kita manfaatkan sebaik mungkin. Maka malu lah ya, malu kepada penulis-penulis zaman dahulu yang dengan teknologi yang sangat terbatas, mereka aja bisa menulis dengan produktif seperti itu. Harusnya kita lebih bisa lagi, gitu ya. Jadi 5 alasan ini mudah-mudahan bisa membuat kita merasa sayang banget nih kalau saya nggak punya skill menulis cepat. Harus belajar, harus bisa gitu ya. Mudah-mudahan malam ini bisa memantik semangat teman-teman untuk mempelajari teknik menulis cepat ini. Itu alasan-alasannya. Kemudian kita berlanjut yang berikutnya. Setelah alasan, ada pendorongnya nih. Kenapa seorang penulis bisa nulis sangat cepat? Ada beberapa faktor. Menurut saya ini yang memaksa penulis untuk bisa menulis dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada penulis yang lainnya. Yang pertama adalah kepakaran. Kepakaran atau expertise. Maksudnya gimana? Kalau bisa teman-teman sekalian, jangan menuliskan bidang-bidang, tema-tema, isu-isu yang kita tidak pakar di dalamnya. Jadi kalau bisa kita memilih tema-tema yang memang kita menguasainya. Semakin kita menguasainya, semakin sedikit referensi yang kita butuhkan. Karena kita sudah pernah mempelajarinya. Kita sudah pernah mempelajarinya, kita sudah pernah membacanya, kita sudah pernah mendalami materi itu sebelumnya. Jadi semakin mudah kita untuk menuliskannya. Jadi semakin pakar kita dalam bidang tertentu, tentu saja proses menulis kita akan semakin cepat. Ini juga yang membedakan antara karya yang dibuat oleh orang yang memanfaatkan AI tanpa kepakaran dengan penulis yang memanfaatkan AI tapi dia sudah pakar. AI ini kan jawaban yang dikeluarkan atas prompt yang kita masukkan itu kan kadang asal-asalan gitu ya. Kadang ngawur, kadang nggak sesuai dengan data-data yang valid. Maka kepakaran ini menjadi penting karena kita akhirnya tahu jawabannya ngawur atau enggak, jawabannya asal-asalan atau benar-benar sesuai dengan data. Kalau nggak pakar, akhirnya kita nggak mudah dibohongi. Kalau kita nggak pakar, kita mudah dibohongi gitu ya. Sementara kalau kita sudah menguasainya, jawaban itu justru membantu kita menemukan ide baru untuk kita tuliskan. Jadi kepakaran ini menjadi penting banget. Misalnya, kita selama ini mendalami tema tentang psikologi, kemudian kita nulis tentang psikologi, insya Allah akan sangat mudah sekali. Seperti ketika saya menuliskan tema kepenulisan. Karena selama 17 tahun proses menulis saya jadikan sebagai referensi utama, maka saya insya Allah akan mudah sekali kayak sedang menulis diary gitu aja. Jadi tambahan-tambahan pun nggak terlalu banyak mencari referensi-referensi yang lain. Itulah kenapa saya menuliskan buku tersebut, buku yang writing hack itu cepat banget, itu nggak sampai seminggu selesai. Jadi insya Allah lebih cepat karena bahannya sudah ada di dalam diri kita. Itu yang pertama, kepakaran. Yang kedua adalah keterpaksaan. Kenapa ada penulis yang bisa cepat banget nulisnya? Biasanya karena keterpaksaan ini. Kenapa sih ketika kita nulis tesis, nulis skripsi, itu kok seringkali bisa selesai tepat waktu ya. Sementara kalau kita nulis novel kok nggak kelar-kelar. Bisa jadi alasan ini juga sebenarnya. Alasan keterpaksaan. Kalau saya nggak selesai ini, ya saya nggak lulus-lulus ini. Nah, ada keterpaksaan. Carilah apa kira-kira yang memaksa kita untuk menyelesaikan naskah itu. Misal, saya pernah ketemu dengan Kang Abi misalnya. Ustadz Habibur Rahman Al-Sirazi, penulis Ayat Cinta, Kata Cinta Bertasbih itu, kebetulan kami ngisi di forum yang sama. Beliau itu cerita bahwa ketika masih di Mesir, kok bisa beliau sangat produktif menulis. Ternyata beliau bilang, saat itu Mas Rifai, kalau saya nggak nulis, saya nggak makan. Kalau saya nggak nulis, saya nggak makan. Akhirnya bisa produktif banget. Kenapa? Karena keterpaksaan ekonomi saat itu. Sebagai mahasiswa yang dapat beasiswa cuma untuk kuliah, tapi untuk kehidupan sehari-hari beliau harus cari sendiri. Maka beliau terpaksa menulis, menerjemahkan karya-karya ulama di Mesir, kemudian diterbitkan di Indonesia. Produktif banget saat itu beliau. Nah, keterpaksaan ekonomi itu akhirnya membuat beliau bisa menulis dengan sangat cepat. Mungkin teman-teman pernah membaca kisahnya MH Ainun Najib misalnya. MH Ainun Najib yang kita kenal dulu seorang budayawan, seorang kiai, seorang penulis yang sangat produktif di zamannya.
di era 80-an, 90-an, itu hampir tiap hari di media selalu ada tulisan beliau. Jadi tulisan beliau dinanti-nanti saat itu. Padahal apa? Yang beliau gunakan adalah mesin ketik. Mesin ketik. Saat terima tamu beliau di pangkuannya ada mesin ketik. Sambil nerima tamu, sambil ngobrol, bisa sambil ngetik. Bayangkan. Ternyata beliau cerita, karena apa kok bisa seproduktif itu? Karena beliau sudah menandatangani perjanjian kontrak setiap hari tertentu harus menyetorkan tulisan untuk diterbitkan. Kalau nggak setor, nggak ada nih. Di kolom ini nggak ada tulisannya, nggak ada penggantinya. Jadi terpaksa harus tetap setor dimanapun caranya. Nah, keterpaksaan itu yang membuat kita bisa cepat menulis. Kemudian yang ketiga adalah kepedean. Ini biar K aja semuanya sih ya, saya membuat 6K gitu ya. Kepedean ini kepercayaan diri kita. Karena jarang banget penulis yang bisa produktif kalau dia nggak pede dalam berkarya. Kepercayaan diri ini membuat kita nggak terlalu perfeksionis ketika kita mau mengeluarkan karya. Perfeksionis ini hambatan luar biasa loh bagi seorang penulis. Penulis-penulis yang perfeksionis itu biasanya susah banget dikasih deadline. Susah banget karena merasa tulisannya kurang, kurang, kurang. Ada kurangnya terus. Bentar ya kurang. Masih ada yang kurang dibaca ulang, kurang terus, kurang sempurna terus. Nah, kurang percaya diri ini yang harus kita kalahkan dalam diri kita. Ini Batasi. masuk sebentar Mas. Oh iya, Mbak An, silakan. Kepedean ini juga banyak saya temukan dari Oh, teman-teman penulis yang akan menerbitkan buku pertamanya. Sampai nah, kadang-kadang tuh suka, aduh, ntar dulu deh, yuk kita terbitin dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau ada revisi, kita terbitkan di cetakan kedua gitu. Kadang-kadang tuh uh, nah, mau membangkitkan semangat dan juga kepercayaan diri mereka tuh di buku pertamanya itu sampai sudah di layout pun balik lagi, bahan kayaknya ini kurang deh. masih Terus ada di kurang ya. editing, bahan kayaknya ini kurang deh. Aku sampai, ayo. Nah, ini salah satu trik nih. Aku mau tanya juga, makanya aku setelah sedikit masuk. Iya. Gimana caranya biar kita sebagai penulis, even pemula maupun yang sudah pernah menulis, pasti akan pernah merasakan ini, yang ketidakpercayaan diri ini. Yang merasa kurang, terus kayaknya kurang deh, harus dipoles lagi. Ini kayaknya kurang dipoles lagi. Sementara kita sebagai penulis, ada deadline itu kan Mas, yang di nomor 2 tadi tuh, Iya. keterbaksaan dan pressure-nya bahwa buku sudah open PO, terus juga kita harus ada bersisian dengan cetak dan proses-proses lainnya. Ada trik atau tips khusus nggak Mas untuk teman-teman yang bisa dibagikan malam hari ini? Gimana sih biar pede tuh bukunya ayo terbitkan dulu, nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu dibenahi lagi, kita akan benahi revisi di cetakan kedua dan cetakan berikutnya. Iya, 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 benar. Baik, yang pertama, sebagai penulis, insya Allah kita gak akan pernah puas dengan karya kita. Jadi kalau kita baca ulang, pasti akan ketemu kekurangannya lagi. Kenapa seperti itu? Alasan yang pertama, karena kita sendiri yang nulis. Akhirnya ketika kita membaca tulisan kita, sebenarnya kita membaca ulang tulisan yang sudah membaca tulisan sendiri. Itu sebenarnya adalah seolah-olah kita membaca tulisan yang nggak ada kebaruan di dalamnya. Kenapa? Karena kita yang nulis. Beda dengan orang lain yang baca. Ketika orang lain yang baca, kan mereka pertama kali membaca tulisan tersebut. Sementara kita, karena kita yang menuliskannya, akhirnya kita sendiri yang awal, akhirnya apa ya, gimana bahasanya? Kita sendiri yang membaca ulang tulisan itu, akhirnya seolah-olah tulisan itu adalah tulisan yang ini kayaknya kurang fresh deh, kurang baru deh. Ya iyalah kita yang nulis gitu ya, kita yang nulis. Sementara orang lain bisa jadi menerima tulisan kita, wah ini sesuatu yang baru bagi saya, karena baru pertama kali membaca tulisan tersebut. Itu yang pertama. Karena ini yang bikin nggak puas-puas ya ini terus kayaknya biasa-biasa aja sih. Iya biasa karena kita yang menuliskannya. Jadi terlihat biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, coba batasi. Maksimal kita review berapa kali. Misal kita baca ulang dari awal sampai akhir 3 kali. Setelah itu udahin. Jangan dilanjut ke 4 kalinya karena pasti akan menemukan celah-celah baru. Jadi batasin. Misal 1 kali kayaknya masih banyak celah mungkin ya. Jadi maksimal 3 lah. Maksimal 3 kali. Kalau udah 3 kali, udah cukupkan. Cukup sampai di sini gitu ya.
Nanti biar pembaca yang menilai kira-kira kekurangannya di mana setelah terbit. Nah, nanti bisa kita perbaiki di cetakan kedua, mudah-mudahan kalau cetak ulang ya, cetakan berikutnya gitu. Jadi mungkin itu kepercayaan diri ini perlu ada. Kalau ini nggak ada, udah nggak akan terbit-terbit tuh tulisan kita tuh. Kemudian yang keempat adalah kebiasaan, masalah habits. Penulis yang hari ini menulis, besok enggak, kemudian besoknya lagi nulis lagi, panjang banget moodnya bagus, nulis panjang banget, kemudian sebulan nggak nulis lagi. Nah itu biasanya akan sulit untuk memulai kembali. Maka kebiasaan ini perlu kita tanamkan. Lebih baik sedikit demi sedikit, tetapi setiap hari daripada sekali panjang tapi liburnya lama. Jadi kayak selaras dengan ajaran dalam Islam kan ya. Dalam Islam itu kan yang penting amalan itu kecil nggak apa-apa. Yang penting istiqomah daripada sekali kencang banget tapi besoknya ditinggalkan. Jadi lebih baik sehari misalnya 200 kata, 300 kata. Tapi rutin nih. Daripada sehari langsung 5.000 kata tapi 1 bulan libur. Nah, untuk mulai lagi ini sulit ya. Mending rutin dikit demi sedikit. Kemudian yang kelima adalah kecintaan atau passion. Kalau sudah cinta menulis, insya Allah proses menulis itu tidak akan terkendala oleh ketika tulisan kita ditolak, tulisan kita ditolak penerbit misalnya, itu sudah nggak penting lagi. Apresiasi pembaca itu sudah nggak penting lagi karena saya cinta menulis, ini eksplorasi diri saya sendiri, udah passion gitu ya. Apapun respon orang lain saya nggak peduli, yang penting saya cinta proses ini. Jadi menikmati prosesnya yang penting. Itu yang membuat proses menulis kita semakin cepat. Kemudian yang keenam adalah kesempatan. Kenapa saya bisa nulis cepat? Jujur saya salah satu alasannya adalah yang pertama adalah waktu luang saya cukup banyak. Jadi jangan bandingkan produktivitas seseorang itu dengan diri kita karena beda-beda kan ya. Waktu kita beda-beda. Pekerja kantoran dengan ibu rumah tangga misalnya. Nggak usah dibandingkan produktivitasnya karena pasti beda. Waktu luangnya aja beda. Freelancer dengan karyawan beda karena ada waktu yang panjang itu yang digunakan mereka sehingga produktivitas tiap orang ini harus eh, disesuaikan sesuaikan. Maka kesempatan ini juga penting bagi kita ketika dalam berkarya. Semakin luang kita, kesempatan yang kita miliki, insya Allah semakin cepat juga selesainya. Jadi karena saya freelancer gitu ya, saya punya waktu luang yang sangat banyak untuk membaca, untuk menulis. Jadi kesempatan ini juga penting. Kemudian yang kedua adalah kesempatan untuk publish. Sekarang mudah. Kalau dulu kenapa banyak penulis yang malas banget menyelesaikan tulisannya? Karena mereka belum punya gambaran tulisan saya ini nanti udah capek-capek saya kerjakan, jangan-jangan nggak berhasil terbit. Nah, sementara itu sudah nggak ada, harusnya udah nggak ada di penulis hari ini. Kenapa? Karena kesempatan terbit itu sangat luas. Jadi insya Allah bisa terbit. Jadi kesempatan itu mari kita gunakan sebaik mungkin. Jadi yang penting nulis saja, nulis saja. Kalau dulu orang nulis masih ada keraguan-raguan nih. Saya percuma ngabisin waktu berbulan-bulan, tapi ujung-ujungnya tulisan saya nggak dibaca siapapun. Ketika ditolak oleh penerbit mayor, udah selesai. Sekarang ditolak oleh penerbit mayor, ya nggak apa-apa. Terbitkan aja di Indie. Bahkan banyak penulis-penulis yang diterbitkan Indie, tetapi mereka penjualannya juga luar biasa, dibaca lebih banyak orang. Hasilnya lebih besar juga, gitu ya. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ini pendorongnya. Oh ini udah dorong. Nah sekarang kita masuk trik nih. Nggak banyak-banyak. Karena saya ringkas saja beberapa. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjut dengan sesi dialog tanya jawab gitu ya. Yang pertama, trik yang pertama menulis cepat adalah menulislah seolah-olah kita sedang chat dengan sahabat dekat kita. Jadi ini spill spill trik pertama di buku sebenarnya ya. Trik pertama di buku itu adalah menulislah seperti kita sedang chat dengan sahabat dekat kita. Kenapa ketika sedang chat atau ngobrol dengan sahabat dekat kita, kita bisa nyaman, ngalir, dialog nggak ada batasan, bisa berjam-jam bahkan ya kalau sedang ngobrol dengan teman dekat kita. Kok bisa? Itu padahal kalau dituliskan itu bisa menjadi materi yang sangat panjang. Kalau diceritakan itu bisa jadi berhalaman-halaman. Kok bisa? Jadi ngalir aja. Kalau nulis kita seperti itu, bayangkan kita sedang berhadapan dengan sahabat dekat kita, kemudian kita bercerita tentang suatu hal, maka insya Allah kita akan ngalir, ngalir, nggak ada apa ya, nggak peduli dengan kosakata kita, struktur kita, alur kita, targetnya cuma ya udah menikmati proses itu aja. Jadi yang pertama adalah ngalir aja,
nggak perlu rapi, nggak perlu rapi karena kalau kita ngobrol dengan sahabat kan nggak mikirin diksi yang kita gunakan apa kan nggak pakai kita pikirkan. Kemudian bikin tulisan buruk sebanyak mungkin, bikin tulisan buruk sebanyak mungkin. Jadi kalau kita berhadapan dengan sahabat dekat, chat dengan sahabat dekat, typo-typo pun diabaikan nggak masalah kan ya. Jadi bikin tulisan buruk sebanyak mungkin, nggak usah berpikir tulisan ini nyaman atau enggak. Awalnya ini dulu deh, anggap ini draft awal. Jadi tulisan draft awal itu yang penting sebenarnya. Draft awal kalau sudah ada, mudah kita perbaiki. Sementara kalau halaman masih kosong, apa yang mau diperbaiki kan ya? Tanpa peduli diksi, pilihan katanya nggak usah kita pedulikan. Yang penting idenya dulu kita utarakan. Targetnya hanya selesai. Tulisan bagus seringkali lahir dari tulisan jelek yang diselesaikan. Jadi bikin tulisan buruk sebanyak mungkin. Karena banyak nih yang nggak pede dengan tulisannya. Mas Rifai, saya susah banget bikin tulisan yang bagus. Saya baca ulang, saya kurang puas. Ya udah ini aja. Bikinlah tulisan buruk sebanyak mungkin. Karena dari tulisan buruk itu bisa kita perbaiki. Dan seringkali tulisan bagus itu adalah lahir dari tulisan jelek tapi selesai. Tulisan jelek tapi selesai. Trik kedua, tetaplah menulis meskipun sedang mood maupun tidak. Jadi seringkali kan kita menyandarkan proses menulis kita ini pada mood, pada semangat, pada motivasi. Padahal itu adalah sandaran yang sangat lemah menurut saya. Jangan sandarkan pada semangat. Jadi proses kita menulis itu sandarkan pada kedisiplinan. Miliki waktu dalam sehari itu ada jeda waktu yang nggak boleh ada aktivitas lain selain menulis. Jadi sandarkan pada disiplin. Misalnya sehari saya harus nulis minimal 500 kata. Sebelum saya nulis 500 kata, saya nggak boleh rebahan, nggak boleh bersantai, nggak boleh tidur. Harus 500 kata dulu, baru boleh istirahat. Misalnya seperti itu. Jadi kedisiplinan itu harus ada setiap hari. Sandarkan pada kedisiplinan, bukan pada mood. Atau miliki batas minimal. Kan pasti ada nih, masa-masa ketika kita sedang semangat banget. Mood sedang bagus banget. Nah, saat mood tinggi, maksimalkan udah. Gas saja udah. Sebanyak mungkin, terserah. Tapi miliki batas minimal ketika mood kita sedang buruk. Jadi ketika mood sedang buruk, jangan ditinggalkan sama sekali. Ada batas minimal yang nggak boleh ditinggalkan. Jadi kalau mood sedang bagus, gas semaksimal mungkin. Tapi kalau mood sedang buruk, jangan nol. Misalnya kalau mood sedang buruk, saya harus tetap nulis minimal 300 kata misalnya. Sementara ketika mood bagus, langsung kejar aja ribuan kata nggak apa-apa. Jadi kasih batas minimal. Kemudian hidupkan activation energi. Activation energi ini kayak gini. Jadi misal, biasanya kita memulai sih ya. Proses memulai itu sulit banget, berat banget. Seolah-olah buka laptop, kemudian buka halaman kosong dan menuliskan kalimat pertama, paragraf pertama itu kan butuh energi yang gede banget. Nah, coba tipu otak kita, tipu otak kita. Saya hanya nulis cuma 10 menit. Setelah itu udah ada, rebahan deh. Nah, coba nulis 10 menit. Tulis apa aja? Biasanya setelah 10 menit itu akan berlanjut. Oh, kok nyaman ya? Nah, itu untuk menipu otak kita. Mengaktifkan energi awal ini supaya mau memulai. Setelah 10 menit biasanya akan berlanjut nih. 20 menit deh. Kok nyaman ya 30 menit ya? Akhirnya kebablasan tuh. Nah, seterusnya. Seperti itu. Jadi tetaplah menulis meskipun sedang mood maupun tidak. Yang kedua. Nggak tahu saya spill berapa ini nanti ya. Yang ketiga. Oh ini ya, saya pernah posting gini di sosial media nih, beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran baik kita. Jadi saya pernah menulis seperti ini. Haruki Murakami, novelis dunia itu, tidurnya jam 9 malam. Pernah menyampaikan bahwa tidurnya jam 9 malam. Bangun jam 4 pagi. Tiap hari nulis 4 sampai 5 jam. Lalu menghabiskan sisa harinya untuk lari, renang, dan membaca. Jadi kebiasaan-kebiasaan penulis dunia. Sementara J.K. Rowling itu memilih menulis di kafe, senangnya menulis di kafe. Jadi bukan karena estetik, tetapi karena dia butuh AC untuk anaknya tidur, tempat yang nyaman, kemudian suasana dan listrik yang hemat gitu ya, karena saat itu beliau menjadi seorang single parent yang butuh berhemat banget. Akhirnya ternyata nulis di kafe saat itu menjadi cara beliau berhemat sebenarnya, bukan karena pengen estetik kayak kita gitu ya. Kita nulis kemudian difoto, diposting gitu. Bukan, ternyata alasannya justru karena menghemat saat itu. Bersama
putri kecilnya gitu ya saat itu. Akhirnya proses menulis Harry Potter bisa seperti itu gitu ya. Dr. Ait Al-Qarni. Jadi kalau teman-teman pernah baca beberapa tahun yang lalu, buku Latazan yang booming itu, yang legendaris itu ditulis oleh beliau. Ternyata kebiasaan menulis beliau adalah pagi sampai duhur itu beliau membaca di perpustakaan. Ba'da duhur beliau nulis, sore kumpul dengan keluarga, usai maghrib ngajar. Jadi pembagian waktunya itu adalah kayak di pagi hari itu mencari bahan, siangnya menuliskan hasil bacaan itu yang sudah dirangkum dari bahan-bahan itu. Kemudian sore bercengkrama dengan keluarga, santai gitu ya. Habis maghrib ngajar. Rutin seperti itu. Jadi punya kebiasaan nulis itu sudah punya jam tertentu untuk menulis. Stephen King menulis setiap hari tanpa nunggu mood. Targetnya 2000 kata per hari. Jadi ditarget nih per kata, per hari 2000 kata. Nggak peduli hasilnya bagus atau enggak, yang penting 2000 kata. Baginya menulis itu kayak kerja harian. Maka dia melakukan kayak orang kantoran. Orang kantoran kan nggak nunggu mood kan ya. Emang nggak ada orang yang saya pergi ke kantor, kalau nggak mood saya nggak masuk, kan nggak ada juga. Jadi kayak kerja aja udah. Kayak kerja aja. Kan nggak ada guru yang malas ngajar kemudian bolos gitu kan nggak juga kan. Proses menulis bisa jadi kayak gitu. Maya Angelou, dia tidak pernah menulis di rumah. Jadi apa ya? Hawa rumah itu kayak hawa istirahat kan ya. Kan ada tuh yang menulis. Rebahan aja gitu ya Mas Ah, ya. betul. Apalagi suasana kamar ya. Betul betul. Kamar, pengennya rebahan aja, dikit-dikit rebahan. Nah, ini ada nih penulis yang dia menyewa kamar secara khusus, kamar hotel murah, khusus untuk nulis. Yang nggak ada apapun, nggak ada fasilitas apapun di dalamnya, nggak ada TV, nggak ada dekorasi. Ya biar nggak ini terdistraksi oleh beragam hal itu. Dia datang jam 6 pagi, pulang jam 2 siang. Dia sengaja menciptakan ruang yang membuat dia tidak ada pilihan lain kecuali menulis. Nah, contoh terakhir ini, Dan Brown, penulis di Da Vinci Code, dia menulis dengan jam pasir di mejanya, dengan deadline ya. Dia menulis 1 jam, begitu jam pasir habis, dia berhenti nulis, lalu push up, sit up, pergangan. Jadi setiap 1 jam, sit up, push up. Ini penting bagi penulis nih, karena jangan sampai duduk berjam-jam, kemudian kita lupa untuk peregangan, bahaya juga untuk kesehatan kita kan ya. Jadi setiap penulis ternyata punya kebiasaan masing-masing. Sekarang kita tinggal milih nih mana yang sesuai dengan diri kita. Yang penting disiplin, tetapkan setiap hari harus ada durasi menulis di jam tertentu. Harus ada target. Kemudian, hack berikutnya, trik berikutnya. Metode kenapa, lalu apa, contoh. Nah, ini untuk cocok bagi teman-teman yang sulit mengembangkan ide nih. Ini sering banget saya pakai. Saya seolah-olah berdialog dengan diri saya sendiri gitu ya. Misal bingung, kenapa ini penting? Punya tema tertentu. Misal, menulis cepat tanpa AI. Kenapa ini penting? Nah, bertanya kepada diri sendiri. Akhirnya saya mengulas alasan-alasannya. Kenapa sih ini penting banget di era ini? Kemudian, lalu apa penjelasannya? Kita akhirnya riset. Kebutuhan riset ini kita butuhkan di paragraf-paragraf berikutnya. Contohnya apa saja? Gimana cara penerapannya? Nah, kita beri pertanyaan sebanyak mungkin kepada diri kita. Jadi kalau kita bertanya, seolah-olah kita adalah seorang jurnalis gitu ya, jurnalis yang bertanya kepada dirinya sendiri, insya Allah kita nggak akan kehabisan ide. Kita nggak akan bingung untuk mengembangkan ide. Karena pertanyaan itu kan makin banyak, seolah-olah kita bertanya kepada orang lain, tapi yang kita tanyakan adalah diri kita sendiri. Jadi buat sebanyak mungkin pertanyaan yang kemungkinan pertanyaan itu juga ditanyakan oleh pembaca buku kita nantinya. Jadi kita membayangkan ketika pembaca kita pengen membaca karya kita dengan judul tertentu, kira-kira apa ya yang mereka tanyakan? Apa yang pengen mereka ketahui dari buku ini? Semakin banyak pertanyaannya, semakin mudah kita menggali detail-detail yang dibutuhkan untuk menulis naskah tersebut. Kemudian, nah yang nggak biasa nulis, mungkin biasanya ngomong aja ya. Ngomongnya bisa lancar, tapi ketika mengetik kok macet. Kan ada tuh orang yang suka cerita dengan lisan, tetapi kalau dia chat macet tuh. Jadi seneng ngobrol tapi susah untuk menulis. Nah itu cocok pakai aplikasi-aplikasi atau tools voice to text misalnya. Apa yang kita pikirkan, ucapkan, kemudian nanti kalau udah banyak bisa kita convert menjadi tulisan, menjadi teks.
Jadi kalau jari terasa lebih lambat, gunakan suara nggak apa-apa. Bicara seolah sedang menjelaskan kepada teman kita. Ini mirip dengan trik yang pertama. Aktifkan voice to text di HP. Rapikan nanti aja, nggak usah buru-buru. Nanti aja kalau sudah terkumpul panjang, baru kita rapikan. Apalagi ada lagi nggak ya? Saya terlalu banyak mespil nanti teman-teman nggak dapat apa dari bukunya. Nggak Coba apa-apa. Mungkin terakhir setelah ini, kayaknya cuma ya. tinggal satu lagi kayaknya Mas. Pressure rating, beri batasan waktu ketika kita menulis. Ini sebenarnya kalau teman-teman pernah baca teori free writing, yang mirip seperti itu sih, free writing. Jadi kita memberikan batasan tertentu untuk menuliskan apa saja yang kita pikirkan saat itu tanpa kita edit, tanpa berpikir tentang rapi atau enggak. Nggak boleh berhenti dalam durasi waktu tertentu. Jari kita nggak boleh berhenti, beberapa detik pun nggak boleh berhenti, harus ngalir aja. Atau kalau nulis pakai ballpoint di kertas, harus nulis terus, jalan terus. Apapun itu, berseberantakan apapun itu, tuliskan terus. Kita set time misalnya 20 menit misalnya, lalu kita nulis apa saja yang kita pikirkan, keluarkan semua isi pikiran tanpa membuka referensi apapun. Jadi dalam 20 menit itu jangan sambil baca buku, khusus untuk menulis. Jadi kalau pengen baca referensi nanti beda dengan 20 menit ini. Dan 20 menit ini khusus untuk menulis saja. Nggak boleh diedit dulu. Waktu ngeditnya nanti. Jadi misalnya dalam waktu 1 jam itu ada 20 menit kita free writing, itu nggak boleh berhenti. Kira-kira dapat berapa kata, ya itu yang nanti kita rapikan setelah 20 menit ini selesai. Jadi pressure writing ini insya Allah akan mempercepat proses kita. Kalau nggak ada pressure, susah kita eh, sering menunda-nunda lah ya, sering menunda-nunda, nanti aja, dan seolah-olah berat banget. Tapi kalau sudah kita batasi, coba langsung set time, langsung jalankan jari kita. Ada tuh ternyata yang kita tuliskan, ternyata ada gitu yang kita pikirkan. Yang tadinya seolah-olah terpendam, muncul semuanya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk bisa mulai nulis dengan cara yang lebih cepat daripada sebelumnya. Mungkin itu Mbak Han, nanti bisa kita lanjut lagi. Ya, Ya, Lam. siap. Terima kasih Mas. Eh, Selama materi tadi ada banyak teman-teman yang mau tanya pesan bukunya di mana. Nanti ada di kolom chat, teman-teman bisa langsung hubungi nomor tersebut dan juga bisa langsung pesan di link tersebut. Terus ada yang kita coba baca satu-satu dan respon teman-teman yang ada di chat dulu ya Mas, sebelum masuk ke Oke, teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Ada yang bilang AI membantu tapi tidak mewakili gayaku. Iya betul. Karena memang AI itu sebetulnya tergantung seberapa sering kita memakai dan seberapa sering kita menginjek benar. kebiasaan-kebiasaan kita ya Mas di dalam AI itu ya. Benar. Kalau Mas Rifai sendiri sejauh ini menggunakan AI atau enggak? Dan kalaupun memang menggunakan, Sebatas apa? sebatas ya sebatas apa atau sejauh mana menggunakan AI tersebut? Oke, baik. Saya pakai AI biasanya pertama untuk riset referensi. Jadi kalau tanya referensi yang valid, di AI insya Allah sangat membantu gitu ya. Kira-kira Hmm. misal kita punya tema tertentu, kemudian tolong bantu saya untuk mencari eh, penelitian atau paper-paper yang sesuai dengan tema ini. Nanti kan akan dicarikan banyak tuh, berikan linknya. Nah, nanti kita bacanya yang di link, bukan hasil dari ringkasan AI itu. Jadi kita linknya supaya Oke. lebih valid ya. Karena kalau kita minta ringkas, kadang ngawur juga yang diambil oleh AI kan ya. Jadi yang valid-valid saja gitu ya. Kemudian yang kedua, sering saya jadikan AI sebagai teman debat, Mbak. Teman berdebat. Untuk uji kira-kira argumentasi saya ini sudah kuat atau belum. Oh, Kira-kira AI punya pertanyaan nggak terkait dengan apa yang saya sampaikan, bisa dibantah nggak oleh AI ini. Nah, teman berdebat ini penting AI ini. Jadi kan nggak selalu kita berhadapan dengan orang yang punya kualitas betul. pengetahuan yang sama atau setara dengan kita di tema tertentu ya, di tema tertentu. Bisa jadi kita sulit menemukan orang yang punya antusias sama di tema tersebut. Maka insya Allah menjadi teman ngobrol yang cukup baik. Dia belajar dari banyak data, jadi teman debat lah ya, untuk Hmm. menguji argumentasi kita sudah kuat atau belum. Kemudian yang ketiga mungkin mencari typo-typo mungkin lebih cepat dengan AI.
Jangan sampai kalau memparafrase itu sering banget nggak sesuai dengan gaya bahasa saya. Jadi saya jarang banget pakai untuk parafrase, kemudian melanjutkan tulisan, melengkapi pun kadang diksi yang digunakan ini nggak saya banget nih. Jadi lebih cepat saya aja gitu ya, lebih cepat saya aja yang menuliskannya. Jadi seringkali sebatas itu sih Pak. Berarti memang hanya untuk sebagai sumber informasi dan juga mencari Ujian. validasi dan ujian, bukan menguji sebatas mana si AI tersebut bisa kita manfaatkan dengan data-data yang kita punya dan data-data yang sedang kita telisik dan kita telusuri validasi datanya dan lain-lainnya gitu ya Mas. Benar. Jadi bisa jadi AI ini nanti mewakili pembaca kita yang kritis, Pak. Jadi Nah, belum gitu. buku kita bertemu dengan pembaca kita yang kritis, ya kita uji dulu aja dengan AI. Kira-kira argumentasi saya ini kuat atau belum. Kalau belum kuat, di bagian mana yang perlu saya kuatkan. Kelengkapan referensi apa yang masih dibutuhkan. Jadi AI ini bisa membantu sekali di hal itu. Oke, baik. Ada yang bilang salah satu novel kedua saya, oh ini kayaknya pernah ikut kelasnya Mas Rifa Irfan nih, sampai bisa Hmm. nerbitin buku di KFO. Oh, keren keren. Yes. Poin 5 yang awal tadi sepertinya Mas, sebelum kita Poin mulai, 5. yang Ada yang bisa menjelaskan kembali. Poin 5 yang mana? yang 6, yang ada 6 tuh. 6K ini ya? Ya, Yang passion ini. ya, betul, Bu Fatimah Abdurazak, yang poin kelima ini kecintaan dan passion. Atau yang 5 ini, dukungan teknologi. Oh, enggak mungkin kalau ini ya. Udah jelas ya, kalau kayaknya udah jelas. Mungkin ini ya, passion ya. Ini pernah dijelaskan oleh ini sih, Andrea. Oh, yang pertama sekali Mas, Oh, yang punten, pertama. Oh, yang benar. pertama sekali. Dukungan teknologi ya. Ya, dukungan Baik. teknologi. Ini intinya menurut saya gitu ya, di era kita yang teknologi secanggih hari ini, sayang banget kalau kita nggak nulis cepat gitu ya. Karena apa? Karena teknologi hari ini sangat membantu kita untuk proses menulis cepat itu. Yaitu dengan AI, mencari referensi kan cepet banget. Kemudian gadget yang kita gunakan bukan hanya kita harus buka komputer atau laptop yang harus dibawa kemana-mana, yang harus nyalain dulu, nggak harus. Kita bisa di tablet, kita bisa di handphone. Toolsnya juga banyak banget yang memudahkan. Kemudian kayak voice to text tadi. Dan dengan bantuan-bantuan tersebut, harapannya bisa membuat proses menulis kita hari ini jauh lebih cepat daripada proses menulis generasi-generasi terdahulu. Jadi, sayang kalau di era ini, teknologi itu menjadi sia-sia, tidak kita manfaatkan untuk proses menulis yang lebih cepat daripada generasi penulis di zaman dahulu. Jadi itu sih menurut saya. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Terus, apakah jika sering menggunakan AI akan mempengaruhi bahasa yang kita gunakan sehari-hari, sehingga sangat mempengaruhi dalam kegiatan menulis? Dengan menggunakan AI bisa mempengaruhi bahasa. Maksudnya bahasa yang dituliskan. Iya, misalnya gini, sebenarnya kita sudah punya ciri khas nih, tapi karena kita sering minta AI untuk menuliskan, akhirnya kita yang keikutan AI. Nah, iya, Nah, iya, itu iya. sepertinya memungkinkan, bahkan kemungkinan besar akan seperti itu kalau kita biasakan tidak Nah, menulis langsung gitu ya, Mas. benar, efek negatifnya bisa jadi seperti itu. Karena kita yang pertama, bisa jadi malah kecanduan nih gitu. Mm-mm. Candu dengan AI. Jadi proses berpikir kita menjadi tidak sekuat dulu, tidak setangguh dulu, dikit-dikit dimanjakan oleh bantuan AI. Ini bahaya bagi penulis nih, menjadi malas mikir. Bahkan yang dulu bikin caption di sosial media bisa panjang banget, sekarang dikit-dikit bikin caption aja tanya AI. Itu kan sudah bahaya tuh. Bikin Betul, caption betul. singkat aja harus tanya AI. Kayak kita di masa sekolah dulu mungkin karena kita dulu terbiasa berhitung dengan matematika, kita latihan soal, akhirnya terbiasa soal-soal angka-angka proses hitung yang agak rumit pun kita bisa saat itu. Tapi setelah lulus gitu ya, memanfaatkan kalkulator terus dikit-dikit kalkulator, akhirnya juga alat bantu itu yang akhirnya menurunkan daya kita berpikir. Nah, khawatirnya AI juga seperti itu nanti kalau terlalu sering kita gunakan. Maka supaya otak kita ini terus terlatih berpikir dengan tangguh, dengan kuat,
dengan punya effort lah ya dalam menulis, kurang-kurangilah menggunakan AI. Gunakan AI hanya sebagai jalan darurat saja. Dan Saya sumber pernah bilang informasi. sih, ya, saya pernah bilang bahwa bersahabatlah dengan AI. Jangan jadikan AI sebagai musuh kita karena ini teknologi yang memang diciptakan dan harusnya memudahkan manusia gitu ya, memudahkan manusia. Tetapi kalau kita kecanduan bahaya juga terhadap pemikiran kita, otak kita kan bahkan ada risetnya itu, sudah ada risetnya teman-teman sekalian bahwa ya pelajar mahasiswa yang sering menggunakan AI, beneran proses dia dalam berpikir menjadi lebih lemah daripada yang masih sedikit penggunaannya, dibatasi. Jadi gunakan ketika darurat saja menurut saya sih. Oke. Ada testimoni lagi nih dari Bu Christine. Bukunya bagus Mas. Saat mau menulis satu buku, apa yang akan dilakukan Mas Rifai setelah punya ide? Bagaimana trik memilih ide yang pas? Oh, dia bilang bukunya Mas Rifai bagus-bagus. Nah, terus pertanyaannya adalah saat mau menulis satu buku, apa yang biasanya dilakukan sama Mas Rifai? Jadi awal mula mau nulis buku itu apa dulu nih yang dilakukan? Baik, tahap-tahapnya ya, tahap-tahap menulis kayak gini. Tahapannya. Oh, baik. Misal terakhir ini saya menulis buku untuk sebuah penerbit baru yang kencengnya itu di penjualan marketplace, bukan di offline, bukan di toko Offline. offline. Jadi ada satu naskah yang menurut ownernya ini cocok banget dituliskan oleh saya. Dikasih nih temanya dikasih. Saya jarang-jarang dikasih tema. Biasanya saya yang kirim atau ngajuin tema. Ini saya dikasih tema. Kebetulan cocok. Oke, saya tuliskan tema ini. Pertama kalian saya cari apa? Yang pertama adalah karena ini adalah penerbitnya ini lebih cenderung penjualan di marketplace, penjualan di TikTok Shop dan Shopee, maka saya harus mencari referensi apa kira-kira buku-buku yang penjualannya bagus, yang diterima oleh pengguna sosial media, TikTok dan di Shopee. Jadi kan harus containable ya, Iya, containable, mudah dikontenin gitu ya, udah dikontenin. yang sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Maka saya cari dulu buku-buku dengan tema tersebut yang berhasil di sana. Saya kumpulin, saya beli tuh. Saya cekotin. Setelah berdatangan, saya pelajarin. Referensinya dari situ dulu. Berdatangan, oke, saya pelajarin. Setelah saya pelajarin, oke, celahnya di sini, 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 sini. Kemudian itu dijadikan referensi awal. Terus kita bikin outline-nya. Mulai kita bikin outline-nya, dan dari setiap outline itu mulai kita tulis dari bab mana saja. Jadi nggak harus berurutan ya. Jadi kalau outline itu sudah jadi, usahakan menulis dari bab yang referensinya paling banyak kita miliki dan paling banyak kita kuasai terlebih dahulu. Karena kalau kita memaksakan diri menulis dari bab-bab awal, seringkali akan terhenti ketika referensinya mentok atau bab itu belum begitu kita kuasai. Jadi mulai dari bab yang termudah dulu. Itu membantu percepatan menulis juga. Mulai dari bab termudah. Kayak ketika kita sedang ujian sekolah kan ya. Kerjakan dari soal termudah kayak gitu ya. Nulis juga kayak gitu. Kerjakan atau tulis dari bab yang termudah dulu. Setelah bab termudah selesai, baru kita mulai dengan bab yang lebih menantang. Kalau bab itu sulit banget kita tuliskan referensinya juga udah udah terlanjur bikin outline nih. Tapi ternyata ketika dalam proses menulis kita kesulitan menuliskannya, kok bahannya dikit banget atau dari kemarin nulis kok nggak berhasil berhasil di bab ini, ya udah ganti aja udah, jangan paksakan menyelesaikan itu, coba bisa nggak kita ganti dengan bab yang lain, judul yang lain yang lebih mudah dan referensinya lebih banyak. Jadi jangan kita sampai didikte oleh outline yang sudah kita buat, kecuali outline-nya dari penerbit ya. Tapi kalau kita sendiri fleksibel gitu ya, kita sendiri dipersilahkan untuk buat outline sendiri ya nggak apa-apa, kita bongkar pasang nggak masalah. Setelah itu proses menulis setiap bab kita lakukan secara tidak berurutan nggak masalah. Nah gitu aja sampai selesai udah. Dan kita kasih deadline. Kira-kira naskah ini berapa halaman targetnya, kemudian bisa kita selesaikan dalam waktu berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan. Kasih deadline dan kerjakan setiap hari. Karena deadline itu yang membantu kita untuk konsisten menuliskannya secara disiplin. Mungkin itu, Mbak.
Siap. Trik memilih ide, apakah materi ini ada di bukunya? Silahkan cek off bukunya. Semua materi malam hari ini yang dijelaskan ada di bukunya ya, Mas. Memilih ide ya. Mm-mm. Sembilan sebagai informasi. Oke. Hubungan teknologi. Oke, kita coba ke teman-teman yang mau bertanya langsung ya, Mas. Dengan Oke, Technospark 6 Go ini siapa ya nama Anda? Silahkan bertanya. Halo, Mas Technospark. Siapa nama Anda? Hadir? Atau kita ke tanya yang lain? Oke, silakan Mas. Atau Mbak, atau Ibu, atau Bapak, siapa namanya? Perkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan Mas Farid Rifan, Masya Allah. Saya Iza ya, saya melatih di perkembangan Maaf, ilmiah. Putus ya. Baik, suaranya putus. saya Halo, ya, Mas, suaranya halo. putus-putus. Ya, silakan dicoba lagi. Nah, sobatnya saya Iza. Masih terputus. Kita belum bisa menangkap dengan jelas suaranya di sini. Iya, sudah. Oke, kita coba ke Mas. Maaf, suaranya masih belum bisa kita dengarkan. Coba di setting ulang dulu internetnya. Nanti dicoba lagi ya pertanyaannya. Oke, ke Mas Apriliantino, silakan. Suaranya masih di mute, Mas. Ya, ya Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini bisa eh, bertemu dengan virtual Rifai ya. Alhamdulillah. Izin bertanya Mas, bagaimana kita kemudian menulis dengan adanya AI ini kan kita itu kan sebenarnya terbantu gitu kan. Tetapi kan kalau misalnya kita sampai kecanduan, otomatis kan akan kualitas karya kita gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah penerbit sekarang ini untuk kemudian misalnya bagi para penulis terutama penulis pemula seperti itu. Terima Wah, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Diulang, Mas. Kenapa penerbit? Karena suara yang terputus tadi. Oh ya, jadi pertanyaannya kan Mm-mm. AI ini kan Ya, masih Putus ya. membantu gitu kan. Nah, AI untuk membantu, kemudian betul. membantu dia melahirkan karya. Betul. Ya, pertanyaannya adalah apakah penerbit sekarang, terutama penerbit yang ini ya, yang ada di lingkar ini ya, apa namanya, KMO katakanlah misalnya ya, itu Boleh. ada standar gitu kan untuk membatasi gitu kan karya-karya yang dia itu misalnya di-drive dengan AI atau enggak kayak gitu. Maksudnya ada nggak batasan-batasan itu? Karena kalau misalnya nggak ada batasan gitu kan, maka akan ini sulit membedakan mana sih karya yang orisinil dengan yang dia lahir dengan bantuan AI seperti itu. Baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Salam berkati. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Apriliantino ya. Eh, Kira-kira ada batasan nggak sih? Atau penerbit hari ini apakah punya tools khusus untuk mengecek, oh karya ini berapa persen
buatan AI berapa persen, buatan penulis, sayangnya setahu saya, sependek pengetahuan saya belum ada sampai hari ini. Ya kan belum ada. Jadi itulah kenapa di surat perjanjian itu cukup detail sebenarnya kalau penerbit nasional. Surat perjanjian itu sangat detail. Kalau isinya ada plagiasi, maka itu kesalahan penulis. Jadi penerbit itu seolah-olah cari amannya di situ. Maka tugas penulis ini yang harusnya mengamankan diri kita gitu ya. Kita sudah tanda tangan perjanjian, kontrak. Misalnya kita kena plagiat, maka yang kena itu bukan penerbit, tapi penulisnya. Jadi penerbitnya aman. Jadi penerbit cari amannya di situ. Jadi mereka memang nggak membatasi, oh ini saya nggak tahu, karya kamu ini buatan AI atau full 100% tulisanmu saya nggak tahu, dan sulit untuk mengetahui itu, karena apalagi kalau sudah membaur, sudah bercampur kan susah ya. Meskipun mungkin ada beberapa alat deteksi kayaknya pun masih terbatas sekali menurut saya, masih terbatas. Ada yang buatan sendiri tetapi kedetek AI juga ada, kebalik malah ya. Balik. Maka penerbit setahu saya belum ada batasan itu dan belum ada aturan itu. Silakan menggunakan AI, bahkan presentasinya aja kita sampai hari ini nggak ada presentasinya. Misalnya seberapa boleh kita menggunakan tulisan AI, kemudian kitanya berapa persen? Belum ada batasan, belum ada batasan. Kalau jumlah plagiasi ada, seperti karya ilmiah misalnya 15 sampai 20%. Nggak boleh ada kutipan yang lebih dari itu misalnya. Tapi kalau dari AI sampai hari ini belum ada. Mungkin itu masalah brilliant. Izin Mudah-mudahan. menjawab juga Oh dari iya, KMO. Iya, kalau dari KMO sama sepertinya. Memang kita tidak bisa merangkum dan menyeleksi apakah ini tulisan AI ataukah ini tulisan murni dari penulis. Hanya memang kalau kita penulis sejati dalam tanda kutip, kita pasti memiliki keresahan-keresahan kalau ini bukan hasil dari tulisan tangan kita sendiri. Jadi sebagai perwakilan dari penerbit dan percetakan juga, kami membuka pintu seluas-luasnya bagi teman-teman untuk berkarya, even pakai AI atau menulis. Hanya memang tetap gunakan hati nurani, dan yang selalu saya tekankan dimanapun saya mengisi materi atau jadi moderator, jangan plagiat. Mending nggak apa-apa pakai AI, tapi tetap hasil dari prompt kita sendiri, hasil dari pemikiran kita sendiri. Gitu. Dan betul kata Mas Rifai tadi bahwa bukan berlepas tangan ya, lebih ke kita sama-sama punya hak dan kewajiban. Kewajiban kami adalah melindungi penerbit kami, juga melindungi penulis. Tapi kalau penulis tidak bisa melindungi dirinya sendiri, ya kami juga sebagai penerbit tidak bisa melindungi penulisnya. Seperti itu, Mas. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini kalau misal boleh usul nih, mungkin perlu juga nih di penerbit meminta semacam portofolio riwayat kepenulisan dari penulis yang mungkin tiba-tiba nih karyanya bagus banget kayak gitu loh. Nah kalau dia nggak punya track record misalnya kan, belum pernah menghasilkan karya apapun, tahu-tahu tulisannya bagus. Nah itu bisa patut di ini tuh, maksudnya itu patut dicurigai seperti itu. Nggak pernah nulis apa-apa, tahu-tahu tulisannya bagus banget kayak gitu. Dari mana dia bisa mendapatkan tulisan seperti itu? Mungkin itu Boleh. aja saran. Terima Ya. kasih. Terima kasih, Mas, masukannya. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Siapa nih? Samsung SM, silakan. Ibu, Mbak, Samsung, siapa namanya? Perkenalkan diri. Masih di mute suaranya. Mau bertanya langsung atau mau ngetik aja? Oke, diketik aja. Baik. Selanjutnya ke Ibu atau siapa nih? Trisna Dano. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Rifai. Saya ingin bertanya tentang prospek buku cetak dibanding dengan e-book sekarang. Ya, apakah buku cetak masih laku atau bagaimana? Baik, baik. Ada pertanyaan lain, Ibu? Itu aja.
Baik, terima kasih Bu. Silakan Mas. Baik, Bu Trisna. Jadi ada data. Jadi bersyukurnya kita punya data hari ini bahwa untuk di Indonesia ternyata penjualan buku digital itu masih di angka 10%. Sementara di luar negeri itu sudah masuk tembus 30%. Artinya apa? Buku fisik masih sangat diminati untuk Indonesia. Indonesia masih kurang kurang familiar dengan buku. Masyarakat Indonesia masih kurang nyaman dengan buku digital sampai hari ini. Jadi mentok katanya datanya masih di angka 10%. Sementara untuk buku fisik, buku cetak masih di atas 80%. Sisanya kayak audiobook gitu ya sisanya. Jadi buku cetak masih di angka 83% seingat saya sih. Jadi buku cetak masih sangat diminati karena pegang buku fisik ini masih menjadi pengalaman yang luar biasa bagi pembaca dibandingkan baca buku digital. Betul. Dan riset kemarin juga saya sempat baca bahwa penggemar buku fisik masih bertahan di angka 10-20%, dan itu akan masih menjadi tren sampai 2029 sampai 2030. Berarti untuk teman-teman masih ada 3 tahun sampai 4 tahun nih. Ayo terbitkan buku, ayo bikin legacy sendiri, ayo jangan malu-malu untuk meninggalkan karya untuk anak cucu, untuk keluarga gitu ya Mas. Karena selain menebar ilmu bermanfaat, bisa jadi amal jariah juga melalui buku ya. Siap. Mas Munirul Aswad, silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin saya mau bertanya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara yang ini karena saya ikut 2 Zoom. Jadi saya mau nanya terkait penggunaan AI. Tadi saya setuju sekali Kak bahwa penggunaan AI secara terus-menerus itu berbahaya. Tetapi realita yang terjadi itu banyak juga yang menggunakan AI itu terkesan kayak hanya copy paste. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau seandainya konsep semua kita buat nih, tetapi AI kayak jadi ini, saya penulis utama, AI jadi asistennya. Jadi nanti kita kayak buat ini konsep, buat apa AI yang eksekusi, kita cek, kita lihat beberapa, oh ini kurang, kita masukkan lagi, kemudian AI, atau enggak kita sendiri yang perbaiki. Nah, itu apakah baik atau mungkin bagusnya kita yang tulis bahwa AI yang bantu perbaiki logika ceritanya, atau mungkin apa informasi yang salah. Misalkan ini nulis fiksi, kita nyampaikan A, ternyata di luar salah. Nanti AI yang bantu perbaikan dengan data-datanya. Mungkin kita cari lagi, memperkuat baru begitu. Apakah boleh seperti itu atau ada saran atau seperti apa bagusnya? Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak belibet. Iya, oke, terima kasih. Berarti memang seperti yang sudah tadi dijelaskan ya Mas Rifai, bahwa AI ini kita gunakan sebagai tools dan juga mencari validasi dan juga sumber informasi. Betul begitu ya Mas? Silakan ditambahkan. Jadi pertanyaannya Mas Munirul ini terkait boleh nggak sih kalau kita nyusun konsepnya, kemudian AI ini yang benar-benar menuliskan yang kayak asisten kita. Jadi perumpamaan asisten kita ini pun menarik sebenarnya. Jadi bayangkan kita punya seorang asisten gitu ya, asisten seorang manusia, asisten yang super cerdas, pengetahuannya luar biasa cerdas, bisa membaca dengan sangat cepat berbagai referensi, dan itu kita jadikan sebagai asisten pribadi untuk menulis. Jadi kita menyuruh asisten kita ini untuk menuliskan konsep-konsep yang sudah kita buat. Tolong tuliskan saya ini, kemudian dia bisa menulis dengan sangat cepat dan rapi, tapi dengan gaya bahasanya, gitu ya. Sangat rapi tapi dengan bahasanya. Kira-kira boleh nggak kayak gitu? Nah, boleh nggak ini ada dua jawaban ibaratnya. Boleh secara legal atau boleh secara etik. Kalau secara legal, sampai sekarang belum ada aturan yang melarang itu. Secara legal ya, sah-sah saja. Tetapi secara etik, nah ini yang perlu dipertanyakan. Bayangkan karya ditulis, presentasinya ditulis oleh orang lain dalam jumlah yang lebih banyak daripada tulisan kita sendiri. Kemudian itu kita akui sebagai kita penulisnya, gitu ya. Kita penulisnya. Secara etik kayaknya itu kurang etis gitu ya, kurang etis. Karena apa? Karena itu ternyata dibuat oleh orang lain, meskipun itu adalah robot. Jadi saya pernah menulis dengan AI
yang presentasinya di atas 60%, satu buku. Satu buku. Judulnya adalah menulis buku dengan Chat GPT. Bayangkan, menulis buku dengan Chat GPT, saya tulis 60%-nya itu dengan Chat GPT. Tapi di situ coba di covernya saya tulis, saya bukan sebagai penulisnya, tapi sebagai penyusun. Kenapa saya sebagai penyusun? Karena saya hanya menyusun tulisan-tulisan ChatGPT itu, saya tata ulang jawaban-jawaban dari ChatGPT itu, kemudian saya masukkan ke buku. Jadi saya berperan di situ sebagai penyusunnya, bukan sebagai penulisnya. Dan itu saya cantumkan di cover. Jadi jujur secara etis, meskipun secara legal nggak ada masalah, meskipun di cover saya tulis sebagai penulis nggak ada masalah. Tapi saya di situ saya mengaku sebagai penyusun saja. Materinya banyak saya ambil dari Chat GPT. Sama dengan tadi, kita menyusun konsepnya aja, tapi Chat Iya. GPT yang banyak menuliskannya. Mungkin itu Mbak An. Oke, siap. Terima kasih. Mohon izin, kalau seandainya misalkan kita tetap yang tulis nih, tetap semua kata-kata itu kita yang buat, semua kata-kata itu kita yang konsep. Tapi minta tolong AI nih, coba kamu perhatikan nih sebagai asisten, kau coba Kak, apakah logikanya bagus, isinya bagus. Nah itu masih bisa atau tetap tidak etis gitu. Kita tetap tulis, dia yang periksa. Kayak guru dan murid gitu. Oke. Nah, kalau itu Tujuannya menurut Mas saya, Munirul ini, tujuannya Mas Munirul ini mau menggunakan AI sebagai asisten kah atau memang sebagai penulis utama atau bagaimana gitu? Sebagai asisten supaya Kalau lebih sebagai efisien. asisten berarti memang apa yang sudah Mas Munirul tuliskan kasih ke AI, silahkan tulis prompt-nya kebutuhannya apa. Tapi kalau memang sebagai penulis utama, seperti yang tadi Mas Rifai jelaskan bahwa kita hanya sebagai penyusun dan AI sebagai penulisnya. Begitu ya, Mas? Gitu. Mudah-mudahan terjelas ya. Jadi intinya tuh kalau memang misalkan konsep kemudian kita lempar ke AI, otomatis kita hanya sebagai penyusun dan konsepnya aja. Tapi eksekutornya AI dan itu kurang etis lah kalau dalam dunia kepenulisan. Yes, nah mungkin correct. Baik, terima kasih Mas. Mungkin kita kasih teman-teman yang lain dulu ya kesempatannya. Iya, terima kasih. Ada yang bertanya di kolom chat, Mas, mohon maaf saya kurang paham. Plagiat itu mengcopy plek-ketiplek naskahnya atau mengcopy tanpa izin. Bagaimana yang termasuk plagiat itu? Ini kita agak bergeser sedikit ke plagiarisme nih, Mas. Oke, jadi plagiat itu adalah ketika kita mengcopy bagian tertentu dari tulisan orang lain, yang pertama bisa jadi nggak mencantumkan sumbernya sama sekali, atau yang kedua kita cantumkan sumbernya tetapi yang kita copy terlalu banyak. Jadi nggak boleh melebihi batasan tertentu. Saya lupa batasan berapa persen ya, tetapi ada batasan tertentu nggak boleh. Misalnya setengah buku kita copy kemudian meskipun kita cantumkan sumbernya kan nggak ada juga gitu ya. Atau 30%, sepertiganya ternyata dari tulisan orang lain kan nggak ada juga. Maka kalau kita ngutip tulisan orang lain harus ada sumbernya. Atau kalau kita nggak mau mencantumkan sumbernya di tulisan itu, kita bisa memparafrasekannya, kemudian cukup sumbernya kita tuliskan nanti di daftar pustaka aja. Sementara di isinya kita parafrasekan dengan gaya penulis kita sendiri. Mungkin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas. Mudah-mudahan menjawab ya, Kak Salma. Izin bertanya, saya menulis novel tanpa bantuan AI dan sudah di-up di platform, tetapi masih banyak typo. Apakah naskah saya harus direvisi dulu, lalu di-update ulang atau dibiarkan saja? Dan yang direvisi naskah draft saja. Kalau di platform, ya kalau platformnya masih bisa dan memungkinkan untuk diedit, ya edit saja Mbak. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk diedit, ya biarkan saja. Nanti kalau mau dicetak baru direvisi gitu ya Mas? Iya, benar. Siap. Oh, ini ada yang bertanya nih, kayaknya tadi yang dijelasin sama Mas Rifai. Trik menulis cepat yang pertama, menulislah seperti chat dengan sahabat dekat. Nah itu, minta tolong dijelaskan lebih dalam lagi. Seperti apa sih? Mungkin kakaknya tadi terlewat. Oke. Menulis seperti chat dengan sahabat dekat, intinya adalah kita jangan terlalu terbebani dengan tulisan yang rapi, tulisan yang perfect, tulisan yang seolah-olah berhadapan dengan pembaca itu kita akan dihakimi tulisan kita. Jadi kayak sedang ngobrol aja santai. Kenapa? Karena ketika kita sedang berhadapan dengan sahabat dekat, kita nggak ada beban sama sekali untuk mengeluarkan isi pikiran kita.
nggak merasa dijudge, nggak takut dihakimi, nggak takut tulisan kita salah. Jadi kayak ngobrol aja udah bercerita dengan teman dekat kita yang nggak ngejudge apa cerita kita, baik atau nggak, ngalir atau nggak. Intinya seperti itu. Itu yang mempercepat proses menulis kita. Kita menjadi terhambat ya karena kita merasa terbebani bahwa pembaca akan berekspektasi terlalu tinggi dengan tulisan kita. Nah, akhirnya itu, ekspektasi itu yang membebani kita sehingga nggak bisa plong gitu ya dalam berkarya, nggak bisa loss gitu. Jadi itu yang bikin tulisan kita terhambat. Seringkali seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas. Teman-teman, sekali lagi aku ingetin, untuk materi malam hari ini banyak dan sudah dituliskan sama Mas Ahmad Rifai Irfan di buku Writing Hacks. Nanti teman-teman bisa daftar untuk dapatkan harga promonya dari 99.000 jadi 79.000 aja, khusus yang malam ini ikut Zoom-nya gitu ya. Karifai berkarir selama 17 tahun dalam bidang kepenulisan. Apa yang paling berkesan saat proses menulis? Dan apa momen yang paling diingat saat menulis 17 tahun ini? Apa yang paling berkesan, Mas, ketika melakukan proses penulisan buku-bukunya Mas Rifai? Oh ya, yang paling berkesan ya ketika pembaca membaca tulisan kita, kemudian tulisan itu berdampak dalam hidup mereka. Oh, itu nggak ada yang melebihi itu. Itu kayak sedekah jariah yang harapannya menjadi investasi terus-menerus bagi kita. Apalagi kalau pembaca itu kemudian berubah lebih baik dan wasilanya adalah tulisan kita. Wah, itu ngalang-ngalain honor sebesar apapun tuh. Betul. Aku mau coba tarik ke belakang sedikit. Sebelum menjadi penulis seperti sekarang dengan karya yang sudah banyak dan 17 tahun berkecimpung di dunia kepenulisan, apa sih trigger awal mau jadi penulis deh gitu? Atau memang dari kecil sudah mau jadi penulis sehingga ketika sudah besar stepping stone-nya sudah tahu nih jejak-jejaknya atau langkah-langkahnya mau seperti apa, atau ada turning point yang oke, gue nulis aja nih, gue mau jadi penulis. Gimana, Mas? Oke. Jadi saya mulai nulis itu Mbak bukan ketika SMP, SMA, itu nggak ada. Baca iya, saya suka baca iya, sejak kecil suka baca. Tapi kalau nulis nggak pernah ikut komunitas jurnalistik, nggak. Waktu sekolah juga majalah sekolah aja nggak masuk tulisan saya, nggak pernah nulis bahkan nggak pernah ngirim. Kemudian setelah kuliah, karena kuliah pun kuliah teknik yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan penulisan, teknik mesin lagi gitu ya, yang setiap hari berhadapan dengan rumus-rumus, dengan angka-angka gitu, tiap hari gitu aja. Jauh lah itu ya dari kepenulisan gitu ya, Mas. Nah, di semester 4, semester 5 itu, Mbak, saya mengalami titik jenuh gitu ya, titik jenuh dengan kuliah saya. Nah, di titik jenuh itulah saya kemudian coba cari hobi yang di luar kelas, di luar dunia perkuliahan saya sehari-hari itu. Apa kira-kira ya? Akhirnya saya baca buku-buku keagamaan yang pokoknya nggak dunia teknik lah, yang untuk refreshing sebenarnya tujuannya. Untuk cari media refreshing, saya baca buku-buku filsafat, buku-buku motivasi, keislaman. Nah, setelah baca buku, itu saya punya kelemahan, habis baca nggak begitu lama, hilang materinya. Maka, mungkin ini menjadi keresahan banyak orang juga ya, habis baca kemudian lupa isinya gitu ya. Nah, itu saya akhirnya punya keinginan untuk mencatat apapun hasil bacaan saya. Jadi habis baca pasti saya rangkum apa isinya, hasil bacaan tadi. Kemudian saya posting di blog. Saya bikin blog gratisan lah ya di WordPress saat itu. Saya posting aja ya tiap hari. Sampai setahun kemudian ternyata ada penerbit yang tertarik untuk menerbitkan beberapa seri artikel di blog itu. Nah itu saya baru terpikir, oh ternyata tulisan ini bisa dibukukan. Awalnya nggak terpikir menjadi penulis buku. Saya bayangan saya lulus kuliah menjadi seorang engineer, kerja aja gitu ya. Kerja aja kantoran gitu ya. Tapi saya masih nggak berani menjadikan itu sebagai profesi utama. Ya udah saya anggap ini sambilan aja lah, sambilan. Jadi ketika kuliah itu saya nulis beberapa buku, Mbak. Sudah masuk penerbit nasional juga. Ketika wisuda itu ada 10 judul buku terbit. Tapi ya cuma ngalir gitu aja, udah tetap nggak berani saya jadikan sebagai penghasilan utama. Setelah lulus saya tetap kerja kantoran sesuai dengan bidang ya. teknik mesin. Itu yang penghasilan utama saya. Karena karya-karya saya nggak ada yang benar-benar meledak dan menghasilkan, dan itu cukup untuk menghidupi saya gitu ya. Saya Pada masih saat ragu, itu ya. saya masih ragu saat itu. Ini bisa nggak menjadikan sebagai profesi utama? Tapi di tengah perjalanan ngantor itu,
mulai tuh terbit beberapa buku yang menjadi turning point-nya di situ. Terbit buku Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk itu, yang Udah menjadi satu. buku pertama saya yang booming luar biasa saat itu. Itu saya kerja kantoran itu sebenarnya, sedang ngantor. Ah, Nah, sejak buku itu terbit, ada banyak banget undangan bedah buku yang jadwalnya hanya saya ambil ketika saya libur kantor. Padahal ada banyak banget agenda di instansi-instansi yang itu di jadwalnya waktu bukan weekend gitu ya. bekerja ya, waktu Heeh, bekerja. kerja. Akhirnya kadang kalau ini perusahaan gede gitu ya, saya terpaksa bolos. Eman-eman gitu ya Mas. Ya, akhirnya bolos ngajuin izin. Berkali-kali saya ngajuin izin, nggak enak juga sama perusahaan. Akhirnya ketika saya cek, wah, dari buku itu royaltinya bisa saya pakai untuk hidup bertahun-tahun Mbak saat itu. Wah, Daripada kerja gitu ya Mas. heeh. Itu saya baru sadar nih, oh ternyata bisa ya dari nulis bisa menghasilkan kayak hasil kerja saya bertahun-tahun bisa loh ya. Nah, mulai dari situ saya mulai yakin nih, Tuhan maaf kalau sedang sibuk itu royaltinya gede banget saat itu. Alhamdulillah, saya memutuskan untuk resign. Nekat banget itu. Resign, kemudian Alhamdulillahnya buku-buku berikutnya karena ada pemantik itu ya, Tuhan maaf kami sedang sibuk, saya anggap sebagai pemantik awal gitu ya. Buku-buku berikutnya akhirnya mudah Mengikuti. mudah untuk diterima oleh pembaca-pembaca saya. Akhirnya ada Perfect Muslimah, hidup sekali, mati lalu mati, itu terbit di masa-masa itu. Dan diterima semuanya, bestseller semuanya. Nah, sejak saat itu, Alhamdulillah. Dan sampai hari ini, keterusan gitu ya, keterusan Dan yang buku-buku itu juga memang walaupun sudah beberapa tahun yang lalu lewat, masih tetap jadi salah satu bahan Alhamdulillah. bacaan dan bahan rujukan untuk jadi apa namanya inspirasi menulis gitu ya Mas. Alhamdulillahnya sampai hari ini ada beberapa judul yang tetap bertahan dan cetak ulang terus-menerus. Jadi, Itu sih yang aku baca tuh yang Tuhan maaf kami sedang sibuk itu ya Mas. Harusnya mereka tertampar sekali. alhamdulillah. Oke kita Jadi gitu. siap. Saya ambil satu penanya lagi untuk langsung nanya ke Mas Rifa Irfan sebelum kita tutup karena sudah lumayan malam ya. Mas Muhammad Nifar, silahkan. Mas Muhammad Nifar, Bapak, Mas, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Asmat AI yang telah memberikan banyak pelajaran. Di sini saya mau bertanya, kebetulan saya belum pernah menerbitkan buku yang berarti terbit. Itu mau bertanya bagaimana caranya supaya buku kita terbit. Bagaimana langkah-langkahnya, awalnya apa yang perlu dipersiapkan dan seterusnya. Terima kasih. Baik. Baik. Itu saja pertanyaannya. Oke. Terima kasih Pak Nifar ya. Baik. Untuk menerbitkan buku hari ini, insya Allah peluangnya sangat luas, Mas Nifar ya. Sangat luas. Jadi bisa menerbitkan di penerbit mayor atau penerbit nasional. Itu yang tanpa biaya. Kemudian yang dengan berbiaya itu kita pakai penerbit indie atau self publishing. Tapi menurut saya target awalnya usahakan kalau kita punya naskah, target awalnya penerbit mayor dulu aja. Kenapa? Kayak uji kesaktian gitu ya. Uji Waktu kesaktian hajar kita mayor gitu ya. gitu ya Mas. Kira-kira tulisan saya ini sudah layak atau belum nih? Karena kalau di awal sudah masuk ke indie, kita akhirnya nggak tahu kualitas karya kita ini sebenarnya sudah pernah bertarung dengan karya-karya lain atau belum. Karena di penerbit mayor itu, tulisan itu difilter dengan sangat ketat. Jadi, yang diterima hanya beberapa. Ketika sudah lolos, artinya karya kita sudah pernah bertarung di awal ya. Meskipun di pasar belum bertarung, baru bertarung dengan penulis-penulis yang lain dan akhirnya bisa tembus. Itu sebuah pencapaian yang layak diapresiasi juga. Jadi pertama menurut saya adalah targetkan mayor dulu aja sebagai kalau kita punya naskah. Gimana caranya? Kita cari ini kontaknya di penerbit mayor misalnya. Kalau Gramedia sudah satu pintu, namanya DPS, Gramedia, DPS Gramedia kalau nggak salah ya. Bisa googling aja lah, website online-nya itu.
di DPS Gramedia itu kita bisa langsung pilih 3 penerbit sekaligus. Bayangkan, 3 penerbit kita boleh milih. Kalau nggak diterima di penerbit A, akan dilempar secara otomatis ke penerbit kedua. Kalau kedua nggak lolos juga, akan langsung masuk ke penerbit ketiga, diseleksi di penerbit ketiga. Dan kita tahu tahapannya di website itu dengan alurnya atau sudah nyampe tahap mana kita tahu dari website itu. Jadi DPS Gramedia. Di sana lengkap banget, kita tinggal bikin account, kemudian daftar di situ. Kalau sudah punya account, kita bisa ngajuin naskah. Kebutuhan apa aja yang dibutuhkan udah ada semuanya di sana. Jadi seperti itu. Oke. Yang penting naskahnya selesai aja dulu. Beresin aja dulu naskahnya, nanti baru ke langkah selanjutnya gitu ya Mas. Baik, siap. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Muhammad Rifat. Mas Rifai, kita sudah 21.30. Kalau Oke. diteruskan ini kita nggak beres-beres, teman-teman masih banyak yang mau bertanya. Baik, Terakhir deh, closing statement untuk teman-teman yang malam hari ini masih hadir dan menyimak Zoom kita. Oke. Untuk teman-teman pesan-pesannya. Pesan-pesan penutup ya. Ya. Usahakan dalam hidup kita, apapun profesi kita, apapun bidang yang kita tekuni, tuliskan, bikin buku, berkaryalah. Apalagi kita punya expertise di bidang tertentu atau kita punya kepakaran di bidang tertentu, jangan sampai kita hanya meninggalkannya hanya sebagai profesi saja. Harus tinggalkan sebuah karya yang itu menjadi legacy kita, itu bisa diwariskan ke anak cucu kita. Kemudian kalau bisa selain kepakaran, kita memiliki karya yang sesuai dengan pengalaman hidup kita, pemikiran-pemikiran kita, abadikan itu. Sayang banget kalau kita punya pemikiran tertentu, tapi itu hilang begitu saja. Yang itu belum tentu dipikirkan oleh orang lain. Jangan sampai anak cucu kita mengenal penulis-penulis lain, jauh lebih kenal pemikiran penulis lain daripada orang tuanya sendiri, gitu ya. Maka menulislah supaya anak-anak kita tahu juga pemikiran kita di masa remaja seperti apa, pemikiran kita di usia sekian seperti apa. Jangan sampai mereka jauh lebih mengenal pemikiran Rifai gitu ya daripada pemikiran ayahnya gitu ya. Pemikiran penulis lain daripada pemikiran ayah bundanya. Jadi mudah-mudahan itu sebagai pemantik kita untuk berkarya. Mungkin itu Mbak An. Baik, terima kasih Mas Rifai. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih yang sudah hadir malam hari ini. Semoga dari pertemuan kita malam hari ini banyak banget insight, banyak banget ilmu, dan juga banyak banget hal-hal yang bisa kita pakai untuk kita melanjutkan perjalanan kepenulisan kita dan juga teman-teman yang hadir malam hari ini. Terima kasih Mas Ahmad Rifai Rifan, mudah-mudahan sharing ilmunya bermanfaat buat kita, menjadi alma jariah tanpa putus buat Mas Ahmad Rifai Rifan dan juga keluarga. Sehat selalu, mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi. Dan untuk teman-teman sekali lagi saya ingatkan yang mau cek out bukunya, yang mau ikut kepenulisan sarapan kata, kita ada kelas sarapan kata. Dan juga yang masih menunggu Sarkaf Faganza, event terakhir yang sedang kita baru selesai nih Mas, kebetulan Sarkaf Faganza eventnya, dan masih ada seleksi awal, penjurian awal. Nanti akan ada di kolom chat, bisa hubungin admin untuk 3 hal tersebut. Kita akhiri pertemuan malam hari ini mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Ahmad Rifai Rifan, selamat beristirahat. Terima kasih teman-teman yang malam hari ini masih stay sampai akhir. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di hari Selasa juga dengan pemateri dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.